Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini mata kuliah saya pada mata kuliah ilmu mantek untuk kelas PKI 3 dan HES 3 Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Materi kita membahas tentang sejarah ilmu mantek secara singkat. Kemudian nama-nama lain dari ilmu mantek. Berikut juga mengambil sumber pengambilan dari ilmu mantek. Selanjutnya bagaimana menghukum mempelajari ilmu mantek. Dan selanjutnya problematika kajian ilmu mantek. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diperhatikan. Kemudian kami minta respon kalian melalui grup WhatsApp. Sejarah ilmu mantek. Perkembangan ilmu mantek tidak terlepas dari perjalanan sejarah filsafat Yunani dan transformasinya ke dalam pemikiran Islam dalam kegiatan ilmiah. Sejarah perkembangan ilmu mantek tentu saja berkaitan dengan latar belakang munculnya ilmu mantek dan perintis-perintisnya. Para peneliti sejarah pemikiran manusia menjuluki Aristoteles sebagai peletak dasar bangunan ilmu mantek. Karya tulis beliau dalam bidang logika diantaranya adalah Organon or Later Possession dan Prior Alcibiades. Dalam perkembangan berikutnya, mantek punya Aristoteles ditransfer ke dunia Islam melalui kegiatan penerjemahan ke dalam bahasa Arab pada zaman Daulah Abbasiyah tahun 153 hingga 656 Hijriah, yaitu berupa penerjemahan itu dilakukan oleh Abdullah bin Mughaffal. Siapa beliau? Sekretaris Abu Ja'far al-Mansur dan Muhammad bin Abdullah al-Mughaffal. Setelah itu kemudian disusul oleh penulis lain seperti Ya'qub bin Ishaq al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushdi, dengan cara memberi ulasan dan memilah-milah disesuaikan dengan tradisi ilmiah Islami pada zaman itu. Pada zaman modern muncul pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan pemikir lainnya yang mengembangkan ilmu mantik melalui karya-karya tulisnya. Setelah ditransfer ke dunia Islam, mantek Yunani terdiri dari 3 corak. Di antaranya 1. Mantek hasil karya kelompok Peripatius atau Masyaiyun, atau mantek aliran peripatisme Masaiyah, yaitu pengembangan metode Aristoteles. Yang kedua, corak yang kedua, ilmu mantek hasil karya kelompok Stoicis Rawaqiyun atau mantek aliran Stoisme yang dikembangkan oleh ahli ilmu kalam dan ahli ilmu usul fikih. Kemudian corak yang ketiga, ilmu mantek hasil karya ahli tasawuf yang disebut mantek Isyraqi. Dalam kategori lain, corak ilmu mantek dapat pula dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok mantek Yunani murni. Yang kedua, kelompok mantek Yunani yang bercampur dengan pemikiran Islam. Yang ketiga, mantek Islami. Mantek Aristoteles dapat diterima dan berkembang di dunia pemikiran Islam disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, pertama, Islam mengajarkan prinsip persamaan derajat antara pemeluk Islam bangsa Arab maupun pemeluk Islam non-Arab. Berbeda dengan agama non-Islam yang kerap kali memandang rendah masyarakat jajahannya. Kemudian faktor yang kedua, adanya prinsip kebebasan berpikir bagi setiap individu muslim. Artinya, kelompok ini memberikan kebebasan penuh untuk berpikir bagi setiap orang Islam. Faktor yang ketiga, adanya sikap terbuka untuk mempelajari ilmu pengetahuan peninggalan karya pemikir Yunani sebagai objek kajian ilmiah. Faktor ini memberikan kesempatan kita untuk berpikir lebih terbuka, menjadikan karya pemikir Yunani sebagai objek kajian ilmiah kita dalam kategori ilmu mantik. Selanjutnya, ilmu mantik menurut para pemikir itu disiplin ilmunya mempunyai metodologi yang bermacam-macam.
Di antaranya nama-nama lain ilmu mantik menurut para metodologi pemikir Islam. Yang pertama, ilmu mantik. Yang kedua, ma'iyah al-ulum. Yang ketiga, ilmu al-mizan. Dan yang keempat, ilmu al-ulum. Saya ulangi, nama-nama ilmu mantik menurut para pemikir metodologi Islam. Yang pertama, ilmu mantik, ilmu al-ma'iyah al-ulum, ilmu al-mizan, dan ilmu al-ulum. Pada dasarnya setiap ilmu itu pasti punya sumber ilmu pengembaliannya. Pada dasarnya setiap ilmu itu punya sumber untuk mengambil ilmu. Yang pertama, dalam ilmu mantik itu sumber pengambilan ilmu mantik adalah akal, yang merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan akal manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Bahkan karena akal inilah manusia diberi beban untuk memikul hidayah dinul Islam. Hidayah yang diberikan Allah kepada manusia menurut salah seorang mufassir ada 5 macam. Allah memberikan hidayah kepada manusia itu ada 5 macam menurut seorang mufassir. Yang pertama, hidayah al-ghaizah. Dalam bahasa kita terkenal bahasa insting. Jenis hidayah ini diberikan kepada manusia dan semua makhluk yang Allah ciptakan. Yang pertama, al-ghaizah, insting ini, hidayah ini diberikan kepada semua makhluk Allah, manusia dan makhluk lainnya. Next, kemudian yang kedua, hidayah hawasi. Hidayah hawasi ini diantaranya adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan perabaan. Sekali lagi, hidayah hawasi itu jenisnya penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan perabaan. Hidayah ini diberikan Allah kepada manusia dan makhluk lainnya juga. Hidayah yang ketiga yaitu hidayah aklun, akal. Hidayah ini diberikan kepada manusia, malaikat, dan jin. Jadi hanya ada 3 jenis makhluk Allah yang diberikan hidayah aklun, akal. Yang pertama manusia, malaikat, dan jin. Jadi kalau ada makhluk Allah yang tidak punya akal, berarti dia bukan manusia, bukan malaikat, dan bukan jin. Kemudian yang ketiga, hidayah dinul Islam. Hidayah agama Islam atau hidayah al-islamiyah. Hidayah ini hanya diberikan kepada manusia dan jin. Sesuai dengan sabda Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya ada 2 makhluk yang Allah berikan hidayah dinul Islam, yaitu jin dan manusia. Kalau ada manusia yang tidak mendapatkan hidayah Allah, berarti dia kategorinya bukan manusia dan bukan jin. Selanjutnya hidayah yang kelima, yaitu hidayah taufik. Taufik itu definisinya yaitu kemampuan untuk mencocokkan perilaku antara hidayah yang satu dengan hidayah yang lain. Artinya hidayah taufik ini hanya diberikan kepada manusia dan jin dalam rangka untuk menjalankan hidayah dinul Islam, yaitu hidayah yang diberikan kepada manusia dan jin untuk menjalankan hidayah dinul Islam. Apa itu? Ikhtiar, usaha untuk mendapatkan hidayah dan menyempurnakan hidayah dinul Islam. Saya ulangi, untuk pengambilan sumber ilmu mantik itu sumbernya dari akal. Allah menciptakan manusia dengan akal tentunya. Karena dengan akal ini manusia diberi beban untuk memikul hidayah Allah, yaitu hidayah dinul Islam. Macam-macam hidayah dari Allah ada 5. Yang pertama hidayah al-ghaizah, insting, diberikan kepada manusia dan makhluk lainnya. Yang kedua hidayah hawasi, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan perabaan. Hidayah ini diberikan kepada Allah, kepada manusia, dan kepada makhluk lainnya juga. Dan yang ketiga hidayah aklun, akal, yaitu hidayah yang hanya diberikan kepada manusia dan jin. Dan yang keempat hidayah dinul Islam, yaitu hidayah yang hanya diberikan kepada manusia dan jin oleh Allah. Dan yang kelima adalah hidayah at-taufik, yaitu hidayah kemampuan untuk mencocokkan perilaku dengan hidayah lainnya. Ini juga hanya diberikan kepada manusia dan jin. Selanjutnya,
Bagaimana hukum mempelajari ilmu mantik? Anak-anak, mempelajari ilmu mantik itu hukumnya sama dengan mempelajari hukum ilmu lainnya, yaitu sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW bahwa setiap manusia itu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kalau yang namanya bukan muslim berarti bukan begitu. Muslim bermakna orang Islam, muslimatin bermakna orang muslimah. Adapun mempelajari ilmu mantik termasuk kategori mantik murni Yunani dan mantik campuran antara Yunani dan Islam, terdapat perbedaan, ikhtilaf. Yang pertama, kelompok Ibnu Salah dan Imam Abu Zakaria Yahya berpendapat bahwa hukum mempelajarinya adalah haram atau tidak boleh. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok Al-Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa mempelajarinya dibolehkan dengan catatan. Jadi yang pertama, Ibnu Salah dan Imam Abu Zakaria Yahya mengharamkan mempelajari ilmu mantik. Yang kedua, kelompok Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa mempelajarinya dibolehkan dengan catatan. Pertama, orang yang mempelajarinya itu cerdas. Yang kedua, dikaitkan dalam upaya memperdalam Al-Quran dan As-Sunnah serta mempertahankan keduanya. Yang ketiga, upaya mencari kebenaran. Nah, dalam kelompok ini, kelompok Sunni As-Sufi seperti Sukhawardi menganggapnya haram, bahkan menentang. Selain itu pula, ada yang beranggapan bahwa mempelajari ilmu mantik murni dan Yunani dan mantik campuran adalah kifayah, yaitu sesuatu yang wajib diwakili, wajib didapati atau diwakili oleh salah seorang. Sekali lagi, untuk hukum mempelajari ilmu mantik, yang pertama, kelompok Ibnu Salah dan Imam Abu Zakaria Yahya berpendapat bahwa hukum mempelajarinya adalah haram. Kemudian yang kedua, kelompok Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa dibolehkan mempelajari ilmu mantik dengan catatan orang tersebut cerdas, punya akal maksudnya. Jadi orang yang bighairi aqlu salim tidak boleh mempelajari ilmu mantik. Kemudian alasan yang kedua, dikaitkan dalam upaya memperdalam Al-Quran dan As-Sunnah serta mempertahankan keduanya. Kemudian yang ketiga, dalam upaya mencari kebenaran. Artinya mempelajari kebenaran adalah seperti kelompok Sunni dan Sufi menganggapnya haram karena ini menentang kebenaran hanya punya Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu pula, ada yang beranggapan bahwa mempelajari ilmu mantik murni Yunani dan mantik campuran antara Yunani dan Islam adalah wajib kifayah, yaitu sesuatu kewajiban yang dapat diwakili oleh seseorang. Jadi tidak semua mempelajarinya. Katakan dalam satu kaum hanya 1-2 orang yang mempelajari sudah memenuhi wajib kifayah. Ilmu mantik juga punya problematika. Ada beberapa problematika kajian ilmu mantik. Problematika masyail. Problematika itu masalah-masalah yang ada dalam ilmu mantik. Dari masalah secara umum, bahasan ilmu mantik ini persoalannya antara terminologi dan definitif. Yang pertama, problematika adalah keputusan yang dicari dalam suatu disiplin ilmu. Adapun yang menjadi objeknya adalah objek ilmu yang bersifat esensial ilmu atau susunan kaidah-kaidah ilmu, sedangkan yang menjadi subjeknya adalah perkara-perkara bagian luar yang melekat pada esensi persoalan ilmu. Yang pertama ini, problematika adalah keputusan yang dicari dalam suatu disiplin ilmu. Adapun yang menjadi objeknya adalah ilmu yang bersifat esensial ilmu atau susunan kaidah-kaidah ilmu. Ini problematika yang pertama. Jadi esensi sebuah ilmu, inti dari sebuah ilmu, dan kaidah-kaidah yang kaitan dengan ilmu. Kemudian yang kedua, problematika kajian mantik, keputusan-keputusan penalaran yang dikaji dalam proses pemahaman secara nalar. Silogisme, sense, sesuatu yang dibutuhkan ilmu mantik. Yang kedua, problematikanya adalah keputusan-keputusan akal penalaran yang dikaji dalam proses pemahaman objek atau silogisme. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan yang menjadi problematika ilmu mantik selama ini adalah pertama, pengkajian terhadap pengertian sesuatu dikaji ulang dan berkembang akhirnya, maka ini menjadi problematika kajian ilmu mantik. Kemudian yang kedua, pengkajian terhadap keputusan.
ending dari sebuah pengertian tentunya ada keputusan. Maka ini juga di problematika. Yang ketiga, problematika yang ketiga adalah pengkajian terhadap penuturan. Penuturan itu maknanya penyampaian dari keputusan dan pengertian ini yang kemudian mendapatkan simbolisme dalam berpendapat. Yang keempat, pengkajian terhadap pembuktian kebenaran penelahan. Ini yang akan jadi susah. Jadi ada 4 problematika yang dalam mantik ini. Pertama, pengkajian terhadap pengertian. Kemudian yang kedua, pengkajian terhadap keputusan. Yang ketiga, pengkajian terhadap penuturan. Yang keempat, pengkajian terhadap pembuktian kebenaran penalaran. Demikian materi kuliah pada hari ini. Harapan saya kalian bisa berpendapat, menguraikan pendapatnya, hal-hal yang terkait dengan materi yang saya sampaikan. Terima kasih, saya tunggu responnya melalui grup WhatsApp. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon segera untuk mengirim responnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.